Alasan mendasar bersatunya Jokowi Prabowo pasca pemilu tahun 2019. Sehingga kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Tapi digugat ke WTO. Nggak apa-apa, kita hadapi. Kalau ada yang gugat nggak apa-apa. Jangan kita digugat juga grogi, enggak. Ya kita hadapi, karena memang kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Karena apa? Kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi, yang terjadi apa? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. Larinya ke situ, bukan kemana-mana. Larinya akan ke situ. Untuk kepentingan nasional, untuk nasional interest kita, ya apapun yang diprotes negara lain ya akan kita hadapi. Nah, sikap Pak Jokowi yang barusan tentu saja jadi alasan bagi Pak Prabowo untuk mengapresiasi banyak program-program Pak Jokowi. Ya, tentu saja beliau selaku Menteri Pertahanan melihat Pak Jokowi dari dalam, dari dekat, dan beliau mengapresiasi banyak program Pak Jokowi. Dan itu beliau lakukan, Pak Prabowo lakukan sejak Pak Prabowo jadi capres di 2019. Waktu acara debat, nanti teman-teman boleh cek jejak digitalnya bagaimana Pak Prabowo mengapresiasi banyak pemikiran-pemikiran dan rencana-rencana dari Presiden Jokowi yang waktu itu masih capres. Nah, di buku Pak Prabowo yang ini, Paradoks Indonesia, ada satu bab yang menurut Mimin sama banget sama pemikiran Pak Jokowi yang tadi soal nikel, soal hilirisasi. Itu satu bab itu judulnya ini, Banjir Harta Keluar Indonesia. Karena di kamera nggak terlalu jelas, agak mirroring, nanti saya capturein bab ini. Di bab ini teman-teman perlu baca, itu di halaman kira-kira di halaman 4950 sampai seterusnya. Bagaimana Pak Prabowo mengkritik sejumlah aturan-aturan masa lalu yang mempermudah bahan mentah Indonesia keluar dari Indonesia, bukan mengekspor barang jadi, malah mengekspor bahan mentah. Ini juga dikritik habis oleh Pak Prabowo, dan ini buku beliau sudah lama ditulis. Begitu, buku beliau ini sudah lama ditulis. Cetakan pertamanya nanti boleh teman-teman cek, begitu. Itu sudah lama banget dan pemikiran ini sangat cocok. Jadi sebenarnya tidak ada yang mengklaim di situ. Pak Prabowo atau Gerindra tidak pernah mengklaim hasil kerja Pak Jokowi, tapi Gerindra atau Pak Prabowo ingin menggambarkan bahwa ada kesamaan pemikiran antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, sehingga kebersatuan keduanya saat ini itu punya alasan yang mendasar, saya kira. Saya pikir begitu. Gimana pendapat teman-teman semua?